Halo Virgo, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Januari 2024 untuk Virgo Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena memang kita akan melihat yang penting-penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu di Januari ini guys, bulan depan ya. Oke. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari Januari ini. Lalu satu kartu lagi itu direction, clue, advice yang akan membuat bulan Januari terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Virgo sekaligus guys. Jadi nggak semua Virgo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Silakan diambil apa yang penting untuk kamu, yang bukan untuk dirimu silakan disisakan untuk diambil oleh yang membutuhkan. Oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya guys. Durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun singkat aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Virgo. Kita bisa mulai sekarang ya guys. Oke, dimulai dari mantra dulu atau yang perlu kamu manifestasikan di bulan Januari ini. Halo. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Mantra for Virgo. Oke, my high vibes heal the world. Gede-gede ya guys. Aku baru bikin readingan untuk Taurus highlight dan itu juga tentang inner wisdom yang perlu disebarkan untuk kolektif. Jadi kayak tugasnya Earth Sign ini agak berat aku lihat di Januari ini. Aku akan dekatkan kartu ini guys ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena dalam memanifestasi itu nggak bisa 1 hari 2 hari, minimal 21 hari berturut-turut. Akan lebih baik lagi kalau di sepanjang Januari, jadi 31 hari ya guys. Kamu baca ini pagi dan malam hari. Pagi sesudah bangun tidur, malam sebelum tidur. Pada saat ngantuk-ngantuknya akan lebih bagus guys untuk mengabsorb ya, memasukkan ini ke dalam subconscious mind. Once ini ada di dalam subconscious mind kamu, ini akan jadi milikmu selamanya guys, trust me. Oke. My high vibes heal the world. Artinya yang pertama kamu perlu manifestasikan Virgo adalah tentang high vibes, frekuensi tinggi ya. Nggak ada frekuensi tinggi itu yang jelek guys. Semua frekuensi yang tinggi menurut tarot itu atau oracle pun adalah energi-energi orang-orang khusus, orang-orang istimewa, bukan yang sembarangan ya. The high vibes itu sebenarnya sudah ada pada dirimu Virgo, tapi kamu kayak melupakannya guys, bisa jadi, atau kesibukan dunia ini bikin kamu kayak mengabaikannya ya. Kamu memahami banyak hal tentang keistimewaan dunia atau pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan pemahaman orang lain di dunia ini begitu. Tapi kemudian sibuknya dunia ini membuat kamu menyamakan dirimu dengan orang lain. Itu yang membuat kamu disuruh memanifestasi untuk mengembalikan ke state vibes yang sebenarnya. Di mana frekuensimu yang sebenarnya. Oke. Berarti kalau begitu guys, nanti di Januari ini kamu mungkin akan nggak tertarik berbicara dengan orang-orang yang selama ini menurutmu enjoy aja untuk diajak bicara. Ya, once kamu berhasil memanifestasikan ini, kamu akan pindah guys. Setiap kali kita pindah, itu disebut dengan masa transisi, dan itu akan mengubah eksternal. Sekeliling kita akan berubah ya. Orang-orang terasa menjauh, padahal sebenarnya kamu yang menjauh ya. Dulunya aku sering chat sama ini, kok sekarang nggak pernah lagi ya chat-chatan. Nah, bukannya dia yang nggak mau ngechat kamu, walaupun kamu yang terakhir ngechat dia nggak mau balas lagi, pas dia mau balas kamu udah nggak di situ guys, energetically ya. Jadi kemudian stop komunikasi, stop ya. Kalau biasanya nongkrongnya sama si ini, kok sekarang aku udah hampir nggak pernah nongkrong sama mereka ya. Kok mereka tuh kayaknya not available. No, sebenarnya kamu katanya yang not available Virgo. Begitulah guys, tumbalnya naik frekuensi ini atau naik vibes ini.
Tapi once kamu ada di vibesmu yang sebenarnya, yang katanya di sini adalah high, tinggi, kamu akan heal the world. Kayak lagu MJ itu guys, Michael Jackson, heal the world. Na 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 na. People kayak gitu. Jadi sebenarnya heal the world itu jangan kamu pikir kamu langsung terbang tinggi guys, dan kemudian kamu bentangkan tanganmu, lalu kamu share energimu, dunia pun sembuh. Bukannya, itu mah cerita Naruto itu kan. Bukan seperti itu. Heal the world ini lebih ke arah kolektif, dari small things kemudian kita sebar, ya. High vibes yang akan heal the world. Contohnya begini. Kamu lagi di Indomaret guys, dan kemudian ada seorang ibu-ibu, kamu lagi ngantri bayar, mau bayar begitu, ada 3 antrian, kamu di tengah nomor 2, jadi menunggu yang di depanmu selesai, kamu akan lanjut ke kasir, langsung bisa bayar. Terus ibu-ibu datang menerobos ke tengah, ke depan kamu ya, jadi kamu jadi mundur lagi, jadi nomor 3 begitu. Oke. This is maybe cliche. Harusnya kan apaan lo gitu, kita getok tuh ya pala ya, lo nggak tahu sopan santun ya, sekolah nggak sih lo nggak tahu yang namanya antrian kan gitu ya guys harusnya. Tapi kan ya mungkin ibu itu nggak paham tentang antrian. And as a high vibes soul, kamu itu ya udahlah akan begitu, silakan lah, nggak apa-apa bu, potong aja lah. Malas berdebat, malas rasanya untuk menjelaskan ke ibu itu tentang seperti apa aturan antrian. Oke, dan kemudian kamu nggak mau cari masalah, you stay in your positive energy, high vibesmu, dan kemudian itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingmu. Oke, kalau misalnya kasir Indomaret itu bukan tipe orang yang akan membela, saya bilangnya bu, ibu mundur dong bu, jangan motong aturan. Ada aja guys gitu, aku pernah menghadapi yang seperti itu. Dia mah pura-pura cuek aja, tek tok gitu. Tapi dia akan lihat kamu, oh ternyata ibu yang ini, ibu Virgo ini nggak mau cari masalah ya. Jadi sistem berjalan dengan lancar di dalam ruangan itu, tanpa ada yang berantem, tanpa ada yang ribut, tanpa ada yang sakit hati, tanpa ada yang panas-panasan, tanpa ada yang merasa tersinggung. Itulah high vibesmu tadi. Yang di belakangmu lagi ngantri bisa merasakan itu. Ya, tergantung guys ya bagaimana mereka merespon tindakanmu tersebut. But if you aim the right person, maka yang di belakang kamu akan bilang, oh ternyata kalau begitu dalam menghadapi orang yang merobos antrian aman ya, gak bikin berisik, gak bikin ribut. Mungkin dia akan punya prinsip atau akan meniru prinsip yang sama sepertimu. Once nanti entah kapan begitu terjadi seperti itu pada dia akan kasih. Itulah heal the world tadi. Oke. Heal the world yang kedua itu misalnya ketika kamu tidak cari masalah ya sama ibu itu yang menerobos antrian tadi, dia tuh nggak perlu ini ya, nggak perlu kayak jadi bad mood. Walaupun dia salah guys, kita komplain, ya namanya manusia, dia pasti merasa nggak enak karena dikomplain kan begitu ya. Nah jadi dia kemudian bisa jadi akan merasa kayak bersalah sendiri, kedepannya akan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Kasihan yang di belakang, nah, itu pun bagian dari heal the world. Kamu heal satu orang guys, kamu heal the world because we are the world, ya nggak sih? Semua yang ada di dunia ini the world, we are the world. Satu orang aja yang kamu berhasil tunjukkan atau share your positive vibes, kamu itu masuknya dalam kategori healed the world. Jadi bukan kayak yang aku bilang tadi naik ke atas bukan kayak begitu ya, itu mungkin tugas yang lain guys. Bukan kamu itu yang di sekelilingmu saja. Misalnya ada security di kantor juga ya, kalau misalnya dia orangnya lagi cemberut gitu, kamu datangin di Januari ini, kamu langsung sapa, "Pak, sehat Pak, sehat. Udah sarapan belum? Ini sarapan tuh Bapak. Kenapa sih Pak kok ini banget, galau banget kelihatannya?" Dia nggak mau cerita mungkin, tapi your positive vibes itu akan healed. Astaga, ibu ini baik banget ya, ibu Virgo ini perhatian loh, padahal dia manajer loh, tugas dia banyak di kantor ini, tapi dia masih mau nyapa aku. Oh, berarti aku harus senyum dong ya, harus senyum dong. Berikutnya kalau ada datang tamu senyum dah, jangan bawa-bawa urusan pribadi ke kantor, jangan cemberut lagi. Karena si ibu Virgo tadi juga dalam masa cemberut dia nggak mau membalas cemberutku, malah kayak pengen tahu, kayak give the best energy for me. Itu pun bagian dari heal the world. Kenapa? Karena Bapak Sekur itu adalah manusia dan manusia adalah world, dunia. That's a simple things guys, because we are one. Kita selalu satu. Yang dirasakan orang kita bisa rasakan. Every soul but one heart. Oke. Berat nggak? Berat ini guys. Jangan kamu pikir gara-gara aku bilang satu orang aja, oh ini berat. Ini berat. Sama kayak punya Taurus tadi ya.
Oke, good luck with this January to show your high vibes untuk orang-orang. Ya. Karena bayangkan guys, kamu lakukan itu ke 6 orang aja satu hari, berarti kamu sudah heal the world 6 kali. Karena dia akan segera meniru kamu guys. Your positive vibes tadi akan disebarkannya ke orang lain. Kamu masuk ke ruangan, kalau tadi kami ibu manajer di kantor itu, kemudian rekannya datang, dia pasti akan berubah sikapnya, kena ke temannya. Sisi positifnya tadi kena, yang dari kamu kena ke dia, dari dia kena ke temannya, temannya itu gituin juga orang lain, gituin orang lain, gituin orang. Lihat gimana besarnya perubahan yang bisa kamu buat hanya dengan berurusan dengan satu orang. Kita akan segera teruskan untuk direction clue atau petunjuk yang akan membuat bulan Januarimu ini terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya Virgo. Halo, jika telepon dari Angel Sekolah Pondok Holy Spirit untuk this reading. Please bless this reading for Virgo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Direction clue advice for January 2024. Thank you. The gift of love and life. The gift of love and life. Okay. Dari yang aku sampaikan di kartu manifestasi kamu atau afirmasi kamu tadi, Virgo, banyak di antara kalian yang akan menganggap, untuk apa? Emang apa gunanya untuk aku? Kenapa aku harus senyum sama security? Kenapa aku harus biarkan ada ibu yang memotong antrianku tanpa cari masalah dengan dia? Kenapa aku harus senyum ke orang-orang? Kenapa aku harus berbuat baik? What for? Apa gunanya untukku? The gift, love, and light. Itu seperti kewajiban guys. Gift. Gimana kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau kita dapat hadiah gitu deh Virgo? Gift itu adalah hadiah ya. Woi, apa itu? Jadi kalau misalnya kita sampai di Indomaret, balik lagi Alfamart, dan kemudian kita sudah selesai belanja, ibu belanja 500.000 ya, berarti ada hadiah bu. Ini hadiahnya untuk ibu, 1 piring cantik begitu. Wah iya, saya dapat hadiah 1 piring cantik ya. Kamu ambil, kamu lemparkan ke lantai pecah, atau wah terima kasih ya, kamu masukin ke belanjaanmu. Kamu akan ngerasa, aduh kenapa sih dikasih hadiah? Atau kamu akan ngerasa, wah syukurlah, alhamdulillah ada hadiah. Oke. Kira-kira akan seperti apa responmu guys? Your light, your love yang akan terlihat dalam bentuk high vibes tadi, itu hadiah yang dikasih untukmu. Jadi kamu harus perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kamu harus utilisasi istilahnya guys. Apa itu kalau bahasa Indonesianya utilisasi ya? Diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Jadi your high vibes itu untuk orang lain. Karena nggak akan ada istilah vibes kalau tidak berurusan dengan eksternal. Ya nggak sih? Nggak ada energi guys yang di dalam sendiri. Itu harus bisa dirasakan orang baru disebut sebagai energi. Wah kamu positif banget orangnya. Wah kamu itu orangnya pemarah banget. Wah kamu itu orangnya benar-benar yang sangat apa ya, berpengharapan sekali. Kamu itu orangnya kok low banget vibesnya. Itu kan hanya itu kan bisa terjadi ketika ada respon dari eksternal. Sama seperti vibesmu tadi, high vibesmu itu hanya bisa disebut high atau tinggi ketika sudah direspon oleh eksternal. Jadi untuk menggunakan gift high vibes tadi, itu harus berguna bagi orang. Jangan disimpan. Beberapa di antara kalian mungkin akan tahu kalimat ini. No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed. Tidak ada orang yang menghidupkan cahaya dan kemudian menutupinya dalam mangkuk dan kemudian menyimpannya di bawah tempat tidur. Your high vibes is your light. Itu jangan disimpan. Jangan ditutupi dengan apapun yang membuat orang tidak bisa lihat, tapi harus ditunjukkan ke orang lain. Itu akan membuat Januarimu lebih menyenangkan katanya guys. Oke? Semakin banyak orang yang tahu tentang high vibesmu, semakin banyak orang yang tahu tentang frekuensi tinggimu, semakin menyenangkan bulan Januarimu. Because if you share the good energy, you get back the good energy. Ya gak sih? Energi yang dilepas sama dengan energi yang diterima. Siapa yang punya hukum itu? Newton ya, Isaac Newton.
Oke, kita akan langsung teruskan Virgo ke kartu besar kamu. Ini adalah highlight untuk Januari. Halo. Holy Spirit to come to this reading, please bless us. For Virgo, Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight January 2024. Thank you very much. Oke. Aku akan ambil 4 kartu dari deck ini, guys. Yang pertama adalah karir kamu. Yang kedua keuangan. Yang ketiga romance untuk Virgo yang sedang couple. Nice. Dan yang keempat romance untuk Virgo yang sedang single. Hermit datang, guys. This is your card. Halo jomblo. Kita lihat dulu ya. The Sun. This is good card. This is a very very good card, guys. Wow, apa kartu terbuka itu yang harus aku baca ya, guys? Aku kan taruh reader ya. The Sun datang untuk karir kamu. Berarti di Januari ini ada kabar baik yang akan kamu dengar, guys. Sesuai dengan keinginanmu ya. Because The Sun ini the ultimate happiness. Targetmu tercapai, yang kamu harapkan datang. Misalnya kamu bilang di Januari ini aku pengennya sudah jadi posisi ini, sudah jadi team leader, sudah jadi supervisor, sudah jadi manager, dan itu akan datang. Kalau kamu sedang menunggu hasil dari assessment atau hasil tes dalam pekerjaanmu, karirmu, atau untuk kalian yang sedang menunggu kabar interview akhir dari perusahaan tempat kalian melamar, itu datang, guys. The Sun. Very good news is coming for you di bulan Januari ini, Virgo. Dan berita itu akan membuat kamu senang banget. Kabar apapun itu akan bikin kamu senang banget ya. Bukan yang bikin kamu galau. Oke. Banyak di antara kalian yang akan mungkin dimutasi ke kota idaman. Aduh mah aku pengennya Bandung. Kalau gitu misalnya udah capek banget ini di Jakarta, pengen ke Bandung, kantor cabang Bandung, dan kemudian di Januari kamu dapat kabar. Biasanya kan Januari mutasi ya, guys, pindah-pindah. Untuk perusahaan-perusahaan besar itu, korporasi besar itu biasanya di Januari perputarannya. Karena aku ingat banget, aku tuh Januari udah kemana kira-kira dipindahin ke Sumatera atau ke Kalimantan lagi dipindahin begitu. The Sun ini sesuai dengan yang kamu harapkan ya. Kalau kamu pengennya ke Bandung ya di Bandung. Kalau kamu pengennya Sumatera deh ya dapat di Sumatera begitu. Untuk kalian yang sedang menunggu kabar mutasi atau kabar kenaikan level atau kabar pemindahan divisi, itu biasanya banyak yang diacak-acak di Januari. Whatever, The Sun ini adalah kartu kebahagiaan. Senang kamu nanti dengan kabar atau informasi tersebut ya. Oke, yang kedua The Death. Ini untuk keuangan, berarti perubahan tentang keuangan juga. Jadi kalau misalnya kamu naik pangkat, gaji naik, itu ya, guys. Karena semua transformasi The Death itu ke arah yang lebih baik. Nggak ada yang menghancurkan. Jadi kalau kamu kita cerita tentang keuangan di readingan highlight ini, dan kemudian kartu The Death datang, maka ini perubahan ke arah yang lebih baik. Keuangan akan menjadi lebih baik. Begitu yang harus aku sampaikan. Oke, kita teruskan. Sorry berisik banget ya. Emang begitulah kalau lagi Natal-Natalan, guys, di sini. Tapi seru guys, terlalu ini. Oke, kita teruskan untuk romance-nya si Virgo yang sedang couple, guys. The Four of Wands. Ini juga tentang kestabilan ya. Jadi kalau kamu misalnya lagi pacaran, kemungkinan akan segera membicarakan pertunangan di Januari. Itu adalah waktu yang tepat, because this is minor arcana. You choose. Kamu yang pilih, Virgo. Kalau kamu nggak pengen berkomitmen, jangan. Kalau kamu memang pengen berkomitmen, silahkan ya, bukan dipaksa. Kalau misalnya Januari ini, Dek, abang lamar kamu ya, bilang begitu, dan kamu bilang, ya inilah yang adik tunggu-tunggu bang, gitu, silakan. Ini momen yang pas. Tapi kalau kamu ngerasa, jangan dulu dong, ntar aja di Maret aja, aku masih mau memastikan apakah lu orang yang tepat buat gua atau monggo, silakan ya. Karena ini minor arcana. You choose to be in the Four of Wands atau komitmen. Kalau kamu saat ini adalah Virgo yang sudah menikah begitu, guys, maka The Four of Wands ini kayak mengukuhkan, kayak yakin bahwa this is the real person for me, this is a good person for me. Ini adalah relationship yang aku inginkan, aku bahagia dalam relationship ini, dan ada kestabilan, guys ya. Four of Wands itu selalu bicara kestabilan macam-macam, kestabilan emotion, kestabilan finansial, kestabilan anything. Dalam apapun itu yang pasti gak goyang ya. The Four of Wands selalu kerja sama kedua belah pihak. Oke. Ini kartu 11-11 untuk para twin flame. 4 tiang, 2 tiang dari pihak feminim, 2 tiang dari pihak maskulin bekerja sama untuk menjaga kestabilan.
Oke, kita teruskan guys untuk Virgo yang sedang single atau jomblo. This is the Hermit. Oke, ketika kartu ini datang guys, kalian akan ngerasa sepi, sendirian, kayak terisolir. It is okay with that. Kenapa? Karena Major Arcana guys, dan di Be Delightful semua Major Arcana adalah kartu yang baik ya. Jadi universe kayak menyuruh kamu mundur sebentar. Virgo, jangan terburu-buru guys untuk segera in relationship kembali, atau sembarangan untuk menerima tawaran menjalin relationship dengan seseorang, atau mengajak seseorang supaya segera in relationship. No, it's not your energy guys di Januari. Januari ini kalian lebih banyak menyendiri, lebih banyak menenangkan pikiran, dan ada cleansing atau healing yang akan terjadi biasanya ketika kartu Hermit datang ya. Ini nangis malam-malam, oke. Kadang nggak terjelaskan kenapa air mata keluar, itu adalah cleansing the soul menurut kartu Hermit ya. Di masa-masa seperti inilah biasanya universe akan bicara ke subjek atau ke manusia, karena itu disuruh sendirian ya. Kalau nanti ada keinginan untuk sendirian, kamu jangan paksa dirimu untuk masuk ke keramaian Virgo ya. Kayak begini nanti guys, ada teman ngajak nongkrong, ayo dong nongkrong gitu ya. Kamu nih mah diam-diam mulu, ini udah tanggal 7 Januari, dari 1 Januari kamu gak kelihatan, gak pernah ketemu di klub lagi, gak pernah ketemu di warkop atau di kafe mana lagi, gak pernah datang lagi. Kamu tahu dari dalam dirimu kayaknya malas banget deh ngobrol sama mereka, kayaknya gak bakal nyambung deh, kayaknya gak bakalan enjoy deh. Kamu jangan paksain, karena entar gak enak, pergi aja, jangan ya. Karena kita gak tahu guys, kayak apa Lailatul Qadar, kita gak tahu kapan datangnya ya kan. Ada masa ininya, masa tenggangnya. Di situ biasanya orang makin kusuk kalau bulan puasa. Seperti itu Hermit. Yang pasti di sepanjang 31 hari di bulan Januari, kamu gak akan tahu kapan universe itu datang ngasih pesan, ngasih kabar itu ke kamu. That's why kamu disuruh in solitaire atau terisolasi. Kalau nggak enak untuk keluar atau berurusan dengan orang, jangan keluar. This is your life. Kamu bisa bilang ntar dulu deh, dari Februari ya aku baru balik lagi guys, jadi sinden panggung. Oke, yang pasti Januari ini gue lagi gak enak banget deh keluar ya. Silakan ikuti, karena bisa jadi di hari itu ketika kamu keluar gitu guys, kamu nge-club misalnya, clubbing, disitulah universe itu bicara, kamu nggak dengar pesannya lewat hilang. Be careful with that ya. 31 hari diam-diam aja kamu dulu Virgo jomblo, nanti kamu akan dengar pesan itu guys, dan tentunya pesan itu akan berguna sekali untuk your next relationship, karena ini readingan untuk romance-nya single. Yes, itu aja yang aku punya untuk kamu Virgo kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan highlight January 2024 ya. I'm so distracted right now guys. Oke, tapi sudah berakhir, sudah selesai. Thanks God. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Januari 2024. Wish you all the best. Thank you very much Virgo. Dadah.